Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta masih mendalami sejumlah sampel obat sirup yang diduga penyebab penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal melalui pemeriksaan laboratorium. Direktur Utama RSCM Lis Dinaliastuti saat konferensi pers Kamis kemarin mengungkapkan sampel obat yang pernah dikonsumsi pasien diteliti di laboratorium yang telah bekerja sama dengan RSCM dan hingga saat ini belum semua hasil pemeriksaan keluar. Sebanyak 49 anak yang menderita gagal ginjal akut progresif atipikal dirawat di RSCM sejak Januari 2022. 11 diantaranya masih menjalani perawatan. Masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa kasus ini ada. Jadi artinya mereka harus hati-hati. Kalau ada anak demam, jangan langsung ngasih obat. Ya kan? Kan kita masih mencoba untuk bagaimana memberikan cairan yang cukup, melakukan kompres. Jadi memberikan obat harus hati-hati, harus ke dokter untuk dipilihkan apa yang perlu saja. Sebelumnya, juru bicara Kemenkes Dr. M. Syahril melalui konferensi pers daring Rabu menyampaikan gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak-anak tidak ada kaitannya dengan pemberian vaksin COVID-19 pada anak. Jumlah kasus yang dilaporkan hingga 18 Oktober 2022 sebanyak 206 dari 20 provinsi dengan angka kematian 99 anak. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada bukti hubungan kejadian gangguan ginjal akut ini dengan vaksin COVID maupun infeksi COVID-19. Yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, ada berita yang banyak di media sosial, ini diselidiki dan dilakukan pemeriksaan tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 maupun infeksi COVID-19. Sementara itu, menanggapi kasus gagal ginjal akut misterius pada anak yang tengah diteliti, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan beberapa himbauan terkait parasetamol. Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Piprim Basara Yadoarso pada Rabu lalu memberikan himbauan, diantaranya tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumah sakit meningkatkan kewaspadaan deteksi dini gangguan ginjal akut progresif atipikal GGGAPA dan secara kolaboratif mempersiapkan penanganan kasusnya. Sementara IDAI menghimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai didapatkan hasil investigasi menyeluruh oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Masyarakat juga diminta tenang dan waspada terhadap gejala gangguan ginjal akut progresif atipikal. Sebaiknya mengurangi aktivitas anak-anak, khususnya balita, yang menyebabkan terpapar risiko infeksi, seperti dalam kerumunan, ruang tertutup, tidak menggunakan masker, dan lain-lain. Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal telah dipantau sejak Agustus 2022. Menurut Piprim, puncak kasus terjadi pada September 2022 dengan 76 kasus terlapor. Tim Liputan, JAK TV.